Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Kamelia Nurun Faria, lalu ada Catherine Matondang, yang ketiga ada Krisna Putra. Di sini kami akan menjelaskan mengenai laporan keuangan laba rugi dari PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan secara sederhana adalah informasi mengenai keuangan sebuah perusahaan yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana kinerja perusahaan tersebut dalam suatu periode tertentu. Lalu, di sini ada tujuan dan fungsi laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perusahaan. Lalu, fungsi laporan keuangan. Fungsi laporan keuangan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan saat ini dan memprediksi hasil operasi dari arus kas di masa yang akan datang. Selanjutnya, ada jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, ada neraca. Laporan neraca adalah gabungan dari segala laporan keuangan. Laporan keuangan neraca ini dibuat dalam waktu tertentu yang normalnya adalah 1 tahun sekali. Yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal berisi tentang data-data modal perusahaan. Biasanya laporan ini dibuat dalam 6 bulan atau 1 tahun. Yang ketiga ada laporan arus kas. Laporan arus kas biasanya berisi data terkait arus keluar masuknya uang perusahaan dalam periode tertentu. Yang keempat ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah berkas yang di dalamnya berisi data-data pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Yang kelima, ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan dapat berisi informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya. Selanjutnya, ada definisi laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya dari suatu unit usaha atau periode tertentu. Kegunaan dari laporan laba rugi. Yang pertama, dapat evaluasi kinerja perusahaan pada periode sebelumnya. Yang kedua, membantu menilai resiko atau tidak tentu mencapai arus ke masa depan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk memprediksi kinerja ke depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Catherine Matondang. Selanjutnya yaitu tujuan laporan laba rugi. Yang pertama adalah mengetahui tingkat likuiditas, yang kedua yaitu mengetahui tingkat solvabilitas, yang ketiga yaitu mengetahui tingkat profitabilitas, yang keempat yaitu stabilitas perusahaan. Selanjutnya yaitu komponen-komponen laba rugi. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan adalah akun yang menampung semua pendapatan atau penjualan yang dihasilkan dari operasional normal perusahaan. Yang kedua yaitu harga pokok penjualan, digunakan untuk menggambarkan total pengeluaran biaya langsung oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu biaya operasional, yaitu harga pokok atau bagiannya yang telah dimanfaatkan atau dikonsumsi untuk memperoleh pendapatan. Yang keempat yaitu kerugian, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan lain di luar bisnis utama. Yang kelima yaitu laba sebelum pajak, yaitu total pendapatan yang belum dikurangi dengan pajak atau mengurangi laba operasional dengan beban bunga. Yang keenam yaitu laba sebelum bunga dan pajak, menunjukkan banyak laba yang dihasilkan perusahaan dari kegiatan operasionalnya tanpa memasukkan unsur biaya bunga atau pajak. Yang ketujuh yaitu keuntungan atau penghasilan lain, yaitu hal bersih yang didapatkan dari kegiatan non-bisnis atau kegiatan lain perusahaan. Yang kedelapan yaitu beban, semua biaya yang digunakan melakukan operasional dan menghasilkan laba. Selanjutnya bakal dilanjutkan oleh Krisna. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk laporan laba rugi. Yakni ada dua, multiple step dan single step. Yang pertama, mengenai multiple step merupakan suatu sistem yang mengakui pendapatan pada saat terjadinya transaksi, walaupun sudah atau belum menerima uang. Metode ini sangat tepat untuk perusahaan yang melakukan transaksi secara kredit, karena laporan laba rugi akan mencerminkan kondisi yang benar selama satu periode tertentu. Kemudian yang selanjutnya ada single step.
Single step yakni sistem yang mengakui penghasilan pada saat uang tunai diterima dan mengakui beban pada saat mengeluarkan uang tunai. Metode ini cocok untuk perusahaan dengan skala kecil, karena metode ini kurang tepat untuk mengakui laba atau rugi laba pada periode tertentu. Kemudian pada topik kali ini kami mengambil sampel dari PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. Yang dimana ada mengenai profil singkatnya. Profil singkatnya yakni PT Asuransi Jiwa Syariah ini adalah perusahaan asuransi jiwa syariah yang didirikan oleh Kospin Jasa dan insan-insan pelaku ekonomi koperasi Indonesia. Tujuan didirikannya PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi ini untuk mengajak dan melayani masyarakat dalam mengelola keuangannya melalui kegiatan ekonomi syariah. PT ini berdiri pada tanggal 15 Agustus 2014. Kemudian terdapat juga visi dan misi dari perusahaan ini. Visinya yakni menjadi asuransi syariah kebanggaan masyarakat Indonesia. Sedangkan misinya terdapat 3, yakni yang pertama menyediakan segala kebutuhan masyarakat dalam berasuransi, kedua memberi kontribusi bagi industri asuransi syariah di Indonesia, dan yang terakhir memberi nilai manfaat yang lebih baik bagi seluruh stakeholder. Kemudian berikut merupakan laporan laba rugi jiwa syariah. Secara keseluruhan dapat kita lihat dari tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan yang sangat signifikan, hampir 2 kali lipat lebih. Dapat kita lihat pada pendapatan usaha yang pada tahun 2017 mendapatkan 2 miliar, kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 4 miliar. Hal itu didapatkan dari 3 akun, yakni pendapatan pengelolaan operasi asuransi, perubahan ujrah yang belum menjadi hak, dan hasil investasi. Semuanya itu ditotalkan akan menjadi jumlah pendapatan. Kemudian ada beban usaha yang jumlah beban usaha ini didapatkan dari 6 akun, yakni komisi, perubahan beban komisi yang ditangguhkan, ujrah dibayar, akuisisi, pemasaran, beban umum, dan administrasi. Kemudian terdapat laba rugi usaha. Laba rugi usaha ini didapatkan dari jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban usaha. Kemudian untuk mendapatkan laba rugi sebelum zakat, didapatkan dengan cara laba rugi usaha dikurangi dengan pendapatan non usaha bersih. Kemudian untuk laba rugi sebelum pajak, didapatkan dari laba rugi sebelum zakat dikurangi dengan zakatnya itu sendiri, maka akan mendapatkan hasil dari laba rugi sebelum pajak. Kemudian untuk laba rugi bersih tahun berjalan didapatkan dari laba rugi sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak penghasilan. Kemudian yang terakhir, untuk mencari laba rugi komprehensif periode berjalan didapatkan dengan cara laba rugi bersih tahun berjalan senilai 1,6 miliar tersebut di tahun 2018 dikurangi dengan jumlah penghasilan komprehensif lainnya senilai 400 jutaan. Maka didapatkan nilai sebesar 1,2 sekian pada laba rugi komprehensif periode berjalan pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2017 mendapatkan 500 juta. Baik, berikut merupakan presentasi dari kelompok kami, kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kita melakukan kesalahan dalam melakukan presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.